Lihatkah? Udah. Ya. Yuk, silakan yang belum join, yang belum buka belum buka kamera, silakan buka kamera. Harusnya 80. Ya, 87. Ini baru 6. Masih banyak yang off cam. Juicy, Reta, Rin, Sulfa, Sevinca, Fairotul. Yuk, silahkan. Nanti biar kalau di absen, ketahuan ada orangnya. Ya, nanti kita screen untuk absen. Ini masih Azkia, Fitria, Silva, Bima, Fitria, Soliko, Sofi. Silahkan on cam. Faiza Salma, Satria Bangun, Poni. (67) ya, nanti kita absen aja. Kita screen, nanti kita absen. Ya, kita mulai. Jadi, sekarang akan tentang anatomi superficialis dari struktur dinding torak. Jadi, sebenarnya kamu sudah pernah, ya. Jadi, yang pertama adalah sternum. Kamu masih ingat ya, sternum? Dari sternum nanti secara anatomis ada atau disebut juga tulang dada adalah tulang pipih yang letak di bagian anterior dada, letaknya di garis tengah dada berbentuk huruf T. Nah, ini berbentuk huruf T. Gunanya adalah untuk membantu melindungi organ dalam dada seperti jantung, paru, dan kerongkongan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium sterni, ini manubrium sterni, ini corpus sterni, dan ini sifoideus, ya, processus sifoideus. Ini dibagi ya. Di antara manubrium sterni dengan corpus nanti ada angulus sterni. Kemudian ini ada incisura jugularis. Incisura jugularis ini yang bisa kita mengulang lagi dulu aja. Incisura jugularis itu yang bisa kita raba dari luar, ya, dari luar. Kemudian kalau incisura clavicularis ini nanti yang dia akan berartikulasio dengan clavikula. Ini, jadi ini gambarnya sternum, ada incisura jugularis, ya, incisura jugularis, incisura clavicularis yang nanti artikulasi dan clavikula. Kemudian nanti ada yang 2 ini, incisura costalis 1. Ya, jadi nanti di sini di bagian samping-samping ini dia nanti akan berartikulasio dengan costae. Ya. Nanti mungkin dari samping kelihatan. Ya, ini kalau di bahasa Inggrisnya ada yang fascia. Kalau kita bilangnya fascia gitu ya. Tapi fossa. Ini ada yang cuma separuh, ada yang utuh fossanya. Ya. Ini tadi manubrium sterni berbentuk trapesium. Aspek superior tadi incisura jugularis. Kemudian di sisi incisura jugularis terdapat incisura clavicularis yang akan berartikulasi dan ujung medial dari clavikula membentuk sendi sternoclavicularis. Ya, jadi kamu sekarang sudah mulai bisa memahami, bisa mengira-ira, bisa menganalisa kalau antara sternum dengan clavikula ya nanti sendinya sternoclavicularis, ya. Fascia untuk fossa incisura untuk artikulasi sama ya, incisura clavicularis karena nanti dia akan berartikulasi. Nah, di sini nanti di bawah ini manubrium sterni itu di sini ada nanti untuk incisura costalis 2 dia akan berartikulasi dengan costa 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, ini dari samping mungkin bisa terlihat. Ini pada tepi lateral manubrium sterni, ya ini manubrium sterni, ada faset incisura costalis 1.
ya di ada faset incisura costalis 1 di bawahnya ya. Kalau di bawahnya sini nanti incisura untuk costalis 2. Cekungan yang dilapisi oleh tulang rawan untuk artikulasi dengan costa pertama. Ada ini demifaset ya. Jadi demifaset itu yang tadi saya bilang jadi separuh ya. Jadi tidak utuh gitu ya. Ada yang demifaset tadi. Nah, untuk demifaset tadi dia akan berartikulasi dengan costa kedua. Ya, jadi hanya setengah untuk berartikulasi dengan bagian tulang rawan costa kedua. Di bagian inferior, manus sterni berartikulasi dengan corpus sterni membentuk sudut tulang sterni yaitu angulus sterni. Di sini ya, angulus sterni. Jadi di sini ini angulus sterni yang dapat dirasakan sebagai tonjolan tulang melintang pada aspek anterior tulang dada. Ya. Angulus sterni biasanya digunakan sebagai bantuan untuk menghitung tulang rusuk karena di angulus sterni ini dia akan berada costa kedua. Jadi kita kan kadang-kadang nanti kalau dari luar akan melihat misalnya ada luka, itu ada di costa keberapa. Terus kemudian kalau misalnya ada luka lagi atau kita mau mengambil apa di incisura apa namanya SIC ya, intercostalis itu, spesium intercostalis itu di berapa. Nah, untuk pedomannya nanti incisura jugularis yang di atas, kemudian nanti yang bisa diraba itu di antara manubrium sterni dengan corpus sterni ada angulus sterni. Nah, angulus sterni ini nanti itu adalah berartikulasio dengan costalis yang kedua. Jadi nanti tinggal ngitung ke bawah. Di bawahnya itu berarti 3, 4, dan seterusnya. Ini korpus, ada yang menyebut body ya, body sternum, tapi ada juga yang korpus. Kayak kalau saya lebih senang ngomongnya korpus. Korpus sternil atau korpus sternum rata dan memanjang merupakan bagian terbesar dari sternum. Berartikulasi dengan manubrium di bagian superior, yaitu di sendi manubriosternalis ya, simfisisnya ya. Kalau tonjolannya tadi angulus sterni, ini angulus sterni, artikulasinya namanya manubriosternalis. Sedangkan di bawah nanti di posterior dia akan di inferior dia akan bersendi dengan proses siboideus. Di bawah ada sendi sipisternalis. Jadi angulus itu yang tonjolan ini, angulus sterni, sedangkan artikulasinya adalah simfisis manubriosternalis. Tepi lateral corpus sterni ditandai oleh banyak skit artikular atau cenguan atau disebut incisura costalis yang dilapisi oleh tulang rawan. Pada sisi artikular ini berartikulasio dengan tulang rawan costa 3 sampai dengan 6. Jadi kalau di manubrium sterni tadi costa kedua, kalau di corpus sterni itu dia akan berartikulasi dari costa ke 3 sampai ke costa 6. Dan ada sebagian kecil ya faset ini yang berartikulasi dengan costa ke-7. Yang di sini juga sebagian tadi berartikulasi dengan 2, jadi faset setengah ya, demifaset ini. Kalau yang utuh ini namanya faset, kalau yang demifaset itu separuh. Ya, yang di sini tadi demifaset untuk costalis kedua itu sebagian ikut manubrium sterni, sebagian ikut corpus sterni. Sedangkan yang di costa ke-7 ini sebagian ikut ke proses siboideus, sebagian ikut ke corpus sterni. Ini proses siboideus dulu sendiri merupakan bagian paling inferior dan terkecil dari tulang dada. Bentuk dan ukurannya bervariasi dengan ujungnya terletak setinggi vertebra thoracalis 10. Ya, jadi proses siboideus kalau kamu raba berarti dia setinggi vertebra thoracalis ke-7.
Kemudian ini bisa dilihat lagi tadi ya gambarannya yang dari samping tadi. Ini yang dari nampak dari posterior, yang ini nampak dari anterior. Sternum, saya ulangi lagi. Nah, kemudian kelainan klinis yang mungkin terjadi adalah adanya patah tulang atau fraktur dari sternum. Fraktur sternum oleh karena trauma tumpul yang parah pada dada. Jadi kalau ada fraktur pada sternum, pasti traumanya adalah sangat berat. Sehingga kalau ada orang misalnya, saya resusitasi kok di bagian sternum sehingga sternumnya patah, itu tidak. Ya, jadi harus dengan trauma yang besar. Resusitasi jantung paru itu kan ada di bawah ya di daerah sternum itu. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, enggak ya. Nah, dan sternumnya biasanya akan pecah menjadi beberapa bagian sehingga disebut dengan fraktur kominutif. Umumnya pada sendi manubrium sternalis, jadi antara manubrium dan sternum. Antara manubrium dengan corpus sterni. Fragmen fraktur tersebut biasanya tidak bergeser oleh karena pelekatan otot pectoralis. Jadi fraktur, jadi kalau misalnya kayak di tangan itu kan fraktur, kemudian antar tulangnya bisa bergeser. Tapi pada sternum ini karena adanya pelekatan otot yang kuat dari pectoralis, dia fraktur, tetapi tulangnya tidak akan bergeser. Ya. Angka kematiannya tinggi, 25-45%, biasanya disebabkan oleh cedera jantung dan paru-paru, yang kemungkinan besar terjadi bersamaan dengan trauma primernya tadi. Ya, sehingga sangat penting untuk pemeriksaan pasien dengan patah tulang dada untuk mengetahui adanya cedera visceral menggunakan X-ray, CT scan atau USG. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa karena dia diikat oleh otot pectoralis, kemungkinan faktornya tidak begitu kelihatan, ya mungkin cuma kelihatan agak dekok gitu, tapi hati-hati karena dia ternyata kemungkinan besar akan terjadi trauma pada jantung atau paru-parunya, memberikan cedera pada jantung dan paru-paru. Sehingga kalau ada fraktur di situ, kita wajib untuk melakukan minimal X-ray, syukur bisa CT scan ataupun menggunakan USG. Kemudian kosta. Nah, kembali ke kosta, seperti kemarin ya sudah tahu, kosta terdiri dari 12 tulang berpasangan yang membentuk kafum torak atau yang berfungsi sebagai pelindung dada, atau disebut juga ada yang menyebut sangkar dada ya, sangkar dada, kafum torak. Di bagian posterior berartikulasi dengan tulang belakang, di belakang sana berartikulasi dengan belakang, dan berakhir di bagian anterior sebagai tulang rawan. Ini nanti tulang rawan dikenal sebagai tulang rawan kosta atau kosta kartilagi, kurang I ya. Nah, seperti kategori 1, 2, 3, 4 sampai 7 dia akan berartikulasio. Tetapi untuk 8, 9, 10 dia akan gabung. Ya, akan gabung dengan kartilago di atasnya baru ke daerah sternum. Sedangkan yang 11, 12 dia akan berhenti, ya, akan berhenti, tidak akan berartikulasi dengan sternum. Ya, berperan untuk ekspirasi dan inspirasi untuk pengembangan dan penyususan dari rongga dada. Ini kosta, ya. Kosta itu sebetulnya ada kaput, ada kolum, ada korpus, gitu ya. Secara umum ada seperti tabu, ada beberapa nanti tulang yang tidak mempunyai kolum misalnya, ya itu makanya merupakan ciri. Ini ya, yang pertama ini kaput itu kepala, kemudian facies articularis capitis costae superior. Jadi setiap ini nanti dia akan berartikulasi di atas ada yang superior, kemudian ada facies articularis capitis costae inferior. Jadi nanti di inferiornya, jadi ada yang superior, ya, kemudian ada ini superior, nanti yang ketiga yang inferior. Superior itu di atas, seperti sudah tahu, inferior dan bawah. Kemudian ada crista capitis costae, kemudian ada kolum itu leher, ya, nanti ada beberapa costae yang tidak mempunyai kolum.
Kolum itu menghubungkan antara corpus costae dengan kaput costae. Ya, kemudian ada tonjolan, namanya tuberculum costae. Nah, tonjolannya itu namanya tuberculum costae. Kemudian ada fascias articularis tuberculi costae, itu yang jadi di fasiesnya ya di tuberculum costae nanti ada permukaan untuk artikulasio. Kemudian ada anglus costae, ada sulcus costae. Sulcus costae itu nanti dipakai untuk lewat pembuluh darah ataupun saraf ya. Kemudian ada crista coli costae, ada sulcus arteris subclavia. Nah, nanti kemudian ada tuberculum scaleni anterior dan tuberous musculi serratus anterior. Ini struktur tulang yang saya sampaikan tadi. Struktur tulang ini ada tuberkel tadi, tuberositas, ya. Di sini ada yang nanti kosta itu ada yang tipikal dan atipikal. Jadi kalau yang tipikal ini dia mempunyai struktur yang umum. Jadi ada kaput, ada kolum, ada korpus. Sedangkan yang atipikal dia akan mempunyai variasi. Mungkin tidak ada kolum, mungkin korpusnya gepeng dan sebagainya ya. Kaput costae berbentuk baji dan mempunyai dua sisi artikulari, yaitu yang dinamakan facet articularis. Jadi ini facet articularisnya ada dua, yang dipisahkan oleh irisan tulang, satu di sisi berartikulasi dengan vertebra yang bersesuai dengan numeriknya, dan sisi lainnya berartikulasi dengan vertebra di atasnya. Jadi di sini ya yang yang satu ya nanti satu dia sesuai dengan kostanya, dan vertebranya itu sesuai dengan kostanya. Jadi misalnya vertebra 1 kostanya kosta 1, tapi yang separuh yang bawah nanti dia akan berartikulasi dengan vertebra yang di atasnya. Ya, yang ini yang sesuai, yang ini kecuali yang satu, karena satu kan di atasnya tidak ada vertebra lagi torak, ya dia sudah cervicalis. Ini struktur tulang rusuk, kolum costae tidak memiliki tonjolan tulang. Kolum itu lehernya tadi ya, menghubungkan kaput costae dengan korpus costae. Pertemuan kolum dan korpus disebut tuberculum costae. Ini di atas ini tuberculum yang penonjolan ya. Dengan faset untuk berartikulasio dengan prosesus transversal vertebra yang sesuai dengan costae. Jadi yang di sini ini nanti akan berartikulasi dengan prosesus transversus ya pada vertebra. Vertebra kan ada corpus spinosus yang ke depan, ada yang ke samping, itu adalah corpus prosesus transversus. Nah, prosesus transversus nanti dia yang akan berartikulasi dengan costae. Ini korpus costae berbentuk datar dan melengkung. Permukaan bagian dalam batang memiliki alur untuk suplai neurovaskular ke dada. Ya, jadi ada yang sulcus tadi ya, ada sulcus. Sulcus itu nanti berisi arteri dan nervus. Fungsinya adalah melindungi pembuluh darah dan saraf dari kerusakan. Ini yang atipikal itu ada di kosta 1, kosta 2, 10, 11, dan 12. Dia mempunyai ciri-ciri yang tidak umum. Ya. Kosta 1 lebih pendek dan lebar. Jadi besok kalau kamu iden atau praktikum, kalau yang pendek, pipih, itu adalah kosta 1. Hanya memiliki satu sisi kaput. Ya, kalau tadi kaput kan sisinya ada dua, yang superior dan inferior. Yang satu untuk berartikulasi dengan yang vertebra sejenisnya, yang satu di bawahnya. Memiliki satu sisi faset di kaput untuk berartikulasi dengan vertebra yang sesuai. Ya, tidak ada vertebra torak di atasnya. Jadi satu dengan satu. Permukaan superior ditandai dengan dua sulcus, yaitu sulcus nervi cranialis 7 ya, dan sulcus arteri subclavia. Ya, jadi nanti ini ada sulcus vena atau arteri subclavia. Ini yang subclavia
ya, dan dari sulcus nervi cranialis ke-8 dari plexus brachialis. Nah, ini ada kolum costae tadi lehernya, di situ ada sulcus nervi cervicalis ke-8, kemudian di bawahnya nanti ada sulcus arteris subclavia dan truncus inferior plexus brachialis. Kemudian di bawahnya ada sulcus untuk vena subclavia. Nah, yang ini nanti dia akan ini merupakan permukaan cartilago costalis 1 yang akan berartikulasi dengan sternum tadi. Ya, kalau yang kaputnya tadi akan berartikulasi dengan vertebra, sedangkan yang bagian bawah akan berartikulasi dengan sternum. Ini costae kedua memiliki dua sisi artikuler di kaput seperti biasa, dan ia mempunyai kawasan yang kasar pada permukaan atasnya yang merupakan ini tuberositas musculoserrati. Jadi ada yang tempat kasar karena dia untuk melekatnya, ya, musculus serratus anterior. Jadi di sini nanti musculus anterior. Di sini untuk yang costa 2 ada khasnya adalah ada tuberositas musculus sterni anterior yang berada di kaput. Nah, yang kedua ini yang belakang nanti dia akan berartikulasi dengan costa kedua sebagian, ya. Yang bagian depan nanti dia akan berartikulasi dengan costalis. Kalau tulang rusuk yang ke-10 hanya memiliki satu sisi untuk berartikulasi dengan vertebra yang sesuai dengan numeriknya, ya, karena yang di sisi artikulasi costae-nya tadi, yang cartilago costae 10 itu kan akan bergabung, 8, 9, 10 bergabung ke 7 baru yang bergabung dengan sternum. Yang ke-12, dia hanya punya yang berartikulasi dengan vertebra. Ya, jadi kolum costae, annulus costae. Sedangkan yang depan dia tidak punya cartilago. Nah, tidak memiliki kolum, hanya memiliki satu sisi yang berfungsi berartikulasi dengan ruas tulang belakang atau vertebra. Yang depan tidak ada berartikulasi dengan sternum, maka disebut melayang. Nah, ini artikulasinya. Mayoritas costae memiliki artikulasi anterior dan posterior. Yang ini anterior, dia akan dengan sternum melalui cartilago costae, sedangkan yang di sini nanti ya dia akan berartikulasi dengan vertebra. Ya. Ke-12 costae berartikulasi di bagian posterior dengan vertebra atau tulang belakang. Pada setiap tulang rusuk membentuk dua sendi costotransversal, yaitu antara tuberculum costae dan processus transversus vertebra. Jadi ini antara tuberculum costae dengan processus transversus dari vertebra akan membentuk sendi costotransversal, ya, costa dan processus transversal, maka disebutnya costotransversal. Yang satunya adalah costovertebral, yaitu antara kaput. Ini kaput costae dengan pada sisi costovertebra antara kaput costae di sisi costa posterior dari vertebra yang bersangkutan, dan sisi costa inferior dari vertebra di atasnya. Ya, jadi nanti ini berartikulasinya adalah yang satu dengan yang sesisi, yang satunya dengan di atasnya. Ini tadi ya penampakan posterior dari ini, yang tadi costovertebral joint atau artikulasio, dia akan kaput, ya, kaput akan dengan fasies dari corpus vertebrae, sedangkan costotransversal adalah dari tuberculum costae dengan processus transversus dari vertebra. Jadi sudah pelekatan tulang rusuk anterior, tulang 1 tubuh menempel secara independen pada tulang dada. Ini sudah tadi ya. Kalau yang
8, 9, 10 akan bergabung ke 7 ke tulang dada. Sedangkan yang 11, 12 dia tidak. Dia hanya dengan vertebra tetapi tidak dengan sternum. Ini fraktur tulang rusuk. Patah tulang rusuk paling sering terjadi pada tulang rusuk bagian tengah akibat cedera remuk atau trauma langsung. Komplikasi umum dari patah tulang rusuk adalah cedera lebih lanjut pada jaringan lunak akibat pecahnya fraktur tadi. Struktur yang paling berisiko mengalami kerusakan adalah paru-paru, limfa, dan diafragma. Ya, karena tulang rusuk memang melindungi organ, namanya aja torak ya, jadi melindungi organ-organ torak. Organ-organ torak yang di sana adalah ada jantung, ada paru, di bawahnya nanti ada diafragma, ya. Nah, untuk yang belakang nanti ada limfa. Jika 2 atau lebih patah tulang terjadi pada 2 atau lebih tulang rusuk yang berdekatan, area yang terkena tidak lagi berada di bawah kendali ini menampilkan gerakan paradoks. Jadi gerakan paradoks itu selama inflasi dan depresi paru. Kondisi ini dikenal istilah VCS. Ini mengganggu perluasan, jadi mengganggu untuk pengembang kepisnya, ekspirasi dan inspirasi. Ya, ketika inspirasi itu mengeluarkan, memasukkan, ketika inspirasi maka dada akan membuka. Ketika ekspirasi, dadanya akan mengendur. Nah, tapi pada kasus kalau patah tulang ini, karena dia sudah tidak dikendalikan lagi oleh otot dada, maka dia bernafas yang ketika dia inspirasi, yang harusnya dadanya inspirasi kan masuk ya, dadanya membuka, dia tetap saja tidak tingginya atau cekungannya itu dia akan tetap ada di bawah. Kemudian vertebra torak. Vertebra torak kita sudah tahu terdiri dari 12 sama yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis, merupakan bagian jantung melindungi organ dalam seperti jantung, paru, dan kerongkongan. Ini tadi sudah ya, kembalikan ke sana tadi. Vertebra torak memiliki 4 ciri yang membedakannya dari hati. Korpus ini nanti berbentuk hati. Adanya demifaset atau fovea costalis inferior dan superior. Jadi ini faset, ya. Ada yang fovea costalis superior dan inferior. Jadi yang di atas ini superior, yang ini adalah fovea costalis inferior yang akan nanti berartikulasi dengan kaput dari costae. Ya, dan setiap korpus vertebrae berbentuk berartikulasi dengan kaput costae. Kemudian adanya costal facet atau fovea costalis, ini yang ada di processus transversus, yang ada di processus transversus yang akan berartikulasi dengan tuberculum costae tadi. Ya. Proses spinosus panjang dan miring ke inferior. Ini khasnya seperti ini. Jadi nanti kalau kamu iden atau ujian, kalau ada gambar yang prosesus spinosusnya panjang seperti ini berarti punyanya vertebra, punyanya torak. Khasnya adalah di situ. Ya. Prosesus spinosus panjang dan miring ke inferior, hal ini memberikan peningkatan perlindungan pada sum-sum tulang belakang, mencegah benda seperti pisau memasuki saluran tulang belakang. Ini fovea costalis inferior dan superior, ini tadi ya, fovea costalis superior dan inferior, terletak di sisi masing-masing dari korpus vertebrae dan berartikulasi dengan kaput costae. Lagi, sisi superior berartikulasi dengan kaput costae yang berdekatan, dan sisi inferior berartikulasi dengan kaput costae yang di bawahnya. Ya, jadi nanti yang ini misalnya ini torakal 3 ya dengan costae 3, yang bawah inferior nanti dengan costae 4. Pada sebagian besar vertebra, yaitu mulai torakal 2 sampai 9, faset ini merupakan setengah faset.
Ya, tadi ya setengah faset, demifaset. Ada beberapa vertebra atipikal yang memiliki seluruh sisi. Ini yang atipikal vertebra torak atipikal menunjukkan variasi dalam ukuran, jumlah sisi kosta superior dan inferior, serta lokasinya. Ya. Pada T1, faset superior bukan demifaset, karena ini adalah satu-satunya vertebra yang berartikulasi dengan tulang rusuk pertama. Jadi vertebra 1 dia dengan T1. Kalau yang lainnya dia ada berpasangan yang saya katakan tadi, dia yang superior dengan poste sesuai dengan vertebranya, misalnya vertebra 2 juga dengan T2 dengan poste 2, yang di bawahnya nanti dengan permukaan superior T3. T10 atau rakal 10 terdapat sepasang sisi utuh yang berartikulasi dengan rusuk ke-10. Sisi ini terletak di badan vertebra dan pedikelnya. Pediculus ya tadi ya. T11 dan 12 masing-masing memiliki sepasang sisi kosta utuh yang terletak di pedikelnya. Ini sendi-sendinya. Sendi tulang belakang dada dapat dibagi jadi tulang belakang torak dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sendi yang terdapat di seluruh tulang belakang dan sendi khusus yang terdapat pada tulang belakang dada. Ya, ada di seluruh kolom vertebra. Ada dua jenis sendi yang terdapat di seluruh tulang belakang. Tadi sudah ya, di antara badan vertebra dengan berdekatan disatukan sakram intervertebralis disebut fibrocartilago. Ada lengkung tulang belakang dibentuk oleh artikulasi prosesus articularis superior dan inferior dari vertebra yang berdekatan. Ini unika dari tulang belakang torak, artikulasi antara tulang belakang dan tulang rusuk unik pada tulang belakang. Untuk setiap tulang rusuk ada 2 artikulasi terpisah. Tadi ya, yang costovertebral dengan costotransversal. Tadi kan sudah ya, yang satu berartikulasi di korpus tadi, yang satunya berartikulasi di prosesus transversusnya. Ini sama, nanti bisa dibaca, intinya sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi ya, ini tadi yang apa namanya, di korpus dia akan dengan kaput, dengan tuberositas poste, nanti dengan yang transversus. Kemudian ligamen, nanti ada bagian belakang dada diperkuat dengan adanya banyak ligamen. Hadir sepanjang kolom vertebra, ligamen longitudinal anterior dan posterior. Ligamen panjang membentang sepanjang kolom vertebra, menutupi badan vertebra dan diskus intervertebralis. Ligamentum flavum menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan, sedangkan ligamentum interspinosus menghubungkan prosesus spinosus dari vertebra yang berdekatan. Ligamentum supraspinosus menghubungkan ujung prosesus spinosus yang berdekatan. Jadi prosesus spinosus yang saling berdekatan, dia akan dihubungkan oleh ligamen supraspinatus. Ya. Jadi ini bagian anterior ligamen yang menghubungkan tadi, ya. Kemudian ini yang bagian posterior yang longitudinal artinya memanjang. Kemudian nanti ini ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum adalah menghubungkan prosesus ini. Kemudian ada yang ligamen interspinal, ya, akan menghubungkan antar spinal. Kemudian ada supraspinatus ligamen. Ya, sesuai dengan ini tadi ya. Supraspinatus ligamen menghubungkan ujung prosesus spinosus yang berdekatan. Ya, prosesus spinosus yang berdekatan. Sejumlah ligamen kecil juga menyokong sendi costovertebral. Ada ligamen yang memancar dari kepala tulang rusuk, kemudian keluar di kepala tulang rusuk ke badan vertebra dan diskus intervertebralis. Ligamentum costotransversal akan menghubungkan leher tulang rusuk atau kolum
costae dan processus transversus. Ya, tadi. Kemudian ligamen costotransversal lateral membentang dari processus transversus hingga ke tuberculum costae. Sedangkan ligamen costotransversal superior berjalan dari atas kolom costae ke proses transversal vertebral superior. Saya belum lihat ininya ya. Klinikal ini ada kifosis, kemarin kamu sudah ada tahu ya kifosis, skoliosis gitu ya, ini kifosis torak, jadi orangnya membungkuk, ya badannya membungkuk, ini dia akan melengkung seperti ini. Ini, kemudian otot-otot torak ya, otot torak itu ada 5 otot yang membentuk kafum torak yaitu intercostalis externa, intercostalis interna, intercostalis yang terdalam, ada musculus subcostalis dan ada musculus transversus thorax. Ya. Otot-otot ini berperan mengubah volume rongga dada pada saat bernafas. Jadi yang akan membuat mengembang ngempiskan rongga dada adalah ada 5 otot ini. Intercostalis externa, interna yang dalam, kemudian subcostalis dan thorax. Ada beberapa otot lain yang tidak membentuk dinding dada namun menempel padanya. Ini termasuk otot pectoralis mayor, pectoralis minor, serratus anterior, dan musculus calenus. Ini, jadi ya. Intercostalis. Intercostalis berarti di antara costa. Terletak di antara tulang rusuk atau costa disusun menjadi 3 lapis. Intercostalis externa. Ya, ini intercostalis externa, kemudian nanti ada interna, kemudian ada yang lebih dalam lagi ya. Terdapat 11 pasang otot intercostalis eksternal. Mereka berjalan ke arah inferior anterior. Jadi jalannya ke bawah dan ke depan. Ya, jadi intercostalis eksterna itu nanti dia akan berjalannya infero anterior, ke bawah dan ke depan. Dari tulang rusuk di atas ke tulang rusuk yang di bawahnya. Ini tulang rusuknya. Ya, ini tulang rusuknya, ini yang intercostalis eksterna. Ini yang hijau ini costanya. Dia akan berjalan dari costa yang di atasnya ke permukaan, dari inferior costa di atasnya ke bagian superior dari costa di bawahnya. Arahnya dia ke inferior, ke bawah, dan ke depan. Origonya ada di bawah tulang rusuk, sedangkan insersionya pada tulang atas, ya, margo superior dari tulang rusuk di bawahnya. Fungsinya untuk mengangkat tulang dada sehingga akan meningkatkan volume dada. Berarti ketika meningkatkan tulang dada berarti dia prosesnya ketika sedang terjadi inspirasi, ya, pada saat memasukkan udara inspirasi, maka dadanya akan mengembang. Persarafannya disarafin oleh nervus intercostalis mulai dari nervus intercostalis thoracal 1 sampai nervus intercostalis thoracal ke-11. Ini tadi pectoralis minor dan serratus anterior tadi, dia membantu dalam proses pengembang kempisan rongga dada, tetapi dia sebetulnya tidak membentuk dari kafum torak. Interna, intercostalis interna, ini yang lebih di dalamnya lagi, terletak lebih dalam dan berjalan dari tulang rusuk di atas ke tulang rusuk di bawah dengan arahnya inferior posterior. Ya, jadi kalau yang eksternal itu inferior anterior, ke bawah depan atau anterior inferior boleh. Kalau yang interna dia ke arah posterior, sama-sama ke arah bawah, tapi dia ke posterior. Kemudian dia akan bersambung dengan musculus obliquus externus. Origonya pada tepi lateral alur costa dan insersionya pada permukaan superior tulang rusuk di bawahnya. Fungsinya adalah mengurangi, ya. Jadi kalau tadi yang eksterna, intercostalis eksterna itu
kegunaannya untuk membuat rongga dada menjadi lebar, sedangkan yang interna itu membuat rongga dada sempit. Berarti pada saat ekspirasi atau pengeluaran darah, maka yang berfungsi adalah internal costalis. Sama, persarafannya sama, yaitu nervus saraf intercostalis 1 sampai dengan 11. Ini innermost atau yang paling dalam, yaitu interkostal yang terdalam. Otot ini adalah otot interkostal terdalam dan strukturnya mirip dengan otot interkostal internal. Mereka dipisahkan dari ruang interkostal internal oleh ikatan neurovaskuler interkostal dan ditemukan di bagian paling dalam dari ruang interkostal. Origonya berada di tepi medial alur kosta dan insersionya pada superior tulang rusuk di bawahnya. Jadi sebetulnya hampir sama. Fungsinya adalah untuk mengurangi volume dada dengan menekan tulang rusuk pada bagian interkostal dan mengangkat tulang rusuk. Disarafi sama oleh interkostal torakal 1 dan interkostal torakal 11. Ini yang keempat tadi adalah musculus transversus thoracis, ya, musculus tadi. Nah, ini bersambung dengan transversus abdominalis di bagian inferior, ya. Ini nanti muskulusnya ada di sini, musculus transversus thoracis. Ini insersio, jadi origonya adalah yang simbolnya seperti ini. Yang bulat ini adalah insersionya. Berarti di sini origonya di sini, insersionya adalah di sini. Ya, jadi bersambung dengan musculus transversus abdominalis di bagian anterior. Origo di posterior tulang dada. Jadi origonya kan simbolnya ini origonya. Sedangkan insersionya pada kosta kedua sampai dengan 6. Fungsinya adalah untuk membuat tulang rusuk menjadi lemah. Ya, jadi menekan tadi ya. Persarafannya adalah interkostal 2 sampai dengan 6. Musculus transversus thoracis. Persarafannya interkostal 2 sampai 6. Kalau yang subkostal ini ada di belakang. Yang subkostal adalah di belakang. Kalau interkostal itu menghubungkan satu dengan kosta satunya, tapi kalau subkostal ini dia jauh. Jadi tidak cuma satu. Bisa dari 1 sampai 3 atau 1 sampai 2. Ya, seperti ini dia 1, tapi yang bawahnya ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Ini ada 4 ya. Letaknya di bagian inferior dinding torak. Terdiri dari potongan otot tipis yang membentang dari permukaan bagian dalam salah satu tulang rusuk ke tulang rusuk kedua dan ketiga di bawahnya. Jadi kalau yang tadi hanya satu-satu, ini hanya satu, ini tulang rusuk, dia satu, ini satu. Tapi kalau yang tadi subclavia itu dia bisa dari 1 sampai 3 atau 1, 2, ya, tidak hanya satu interkostal. Ini utus subkostal melintasi 2 atau 3 ruang interkostal. Di interkostal ini namanya interkostal. Ya, ini kan melewatinya tidak cuma 1, tapi bisa sampai 3. Arah serabutnya adalah inferiomedial. Nah, kalau yang di depan tadi lateral, ya, kalau sekarang ini tadi inferior anterior, ada inferior posterior, yang di sini adalah inferiomedial, jadi ke arah depan, ke arah dalam, ya, sejajar dengan arah internus intercostalis dan intercostalis intern. Jadi yang tadi, yang terdalam dengan intercostalis interna. Origo pada inferior tulang rusuk bagian bawah dekat sudut posterior, kemudian menempel pada atas tulang rusuk 2 atau 3 di bawah. Ya, kalau persarafannya sama, ini subkostal, fungsinya termasuk dalam otot pernapasan tambahan karena fungsinya untuk menekan tulang rusuk selama pernapasan. Jadi ketika nafas yang dipaksa, gitu ya, nafas yang bukan normal, paksaan, apakah ada sesuatu tekanan dan sebagainya.
Tindakan ini memungkinkan mereka otot subkostal ini untuk menarik tulang rusuk ke arah poros tengah dada, ya, menekan paru-paru, mendorong udara keluar dari paru-paru. Persarafannya dipakai nervus intercostalis, sedangkan vaskularisasinya oleh cabang arteri intercostalis posterior dan arteri musculus strenus. Vena interkostal posterior dan femora di vena cava superior melalui vena acibus dan vena brachiocephalica. Ini kalau di anatominya nanti ada status anterior. Ini yang intercostalis, musculus intercostalis. Yang ini adalah costanya. Ini costalis, yang ini eksterna, yang ini interna. Ya. Kalau yang subclavia tadi ada di dalamnya. Sekarang kita lanjut ke diafragma. Jadi diafragma adalah suatu otot ya yang membagi antara rongga dada dengan rongga perut. Diafragma adalah lembaran muskuloskeletal yang berubah, artinya melengkung, gitu ya, ganda. Jadi lengkungannya nanti ada dua. Terletak di bagian paling bawah dan tulang rusuk. Fungsi utamanya adalah memisahkan rongga dada dari rongga perut, mengalami kontraksi dan relaksasi sehingga menyebabkan volume rongga dada dan paru-paru, menghasilkan aspirasi dan inspirasi. Jadi kalau orang desak-desakan ya kayak kasus Kanjuruhan, mungkin yang sepak bola kamu tahu itu terjadi banyak meninggal karena diafragma dada tertekan. Dadanya tertekan menyebabkan diafragma tidak bisa kontraksi, orang itu tidak bisa bernafas ya karena sebetulnya fungsinya salah satunya adalah ketika dia mengalami kontraksi dan relaksasi akan menghasilkan inspirasi dan ekspirasi dari paru-paru dan rongga dada. Ya, jadi kalau di forensik nanti namanya crash asphyxia. Ya, akibat dada tertekan sehingga diafragma tidak bisa mengalami kontraksi maupun relaksasi sehingga akan mengganggu inspirasi dan ekspirasi daripada paru-paru. Ini anatomical posisi dan attachment-nya. Diafragma terletak di bagian paling bawah tadi tulang rusuk, mengisi inferior thorax apertura. Ia bertindak sebagai dasar rongga dada dan atap dari rongga perut. Pelekatan diafragma dapat dibagi menjadi peripheral dan central attachment. Peripheral attachment dia akan ber-attach ya dengan vertebra lumbra dan ligamentum arcuate, kemudian dengan tulang rawan kostal 7 sampai 10 dan melekat langsung di 11-12. Kemudian juga dia akan melekat ke proses epidermis pada tulang dada. Ya, jadi yang bagian tepi periferal pelekatannya pada vertebra lumbar dan ligamen arcuate, tulang rawan kostal 7 sampai 10 dan tulang belakang khusus 11-12. Kemudian di proses sifoideus pada tulang dada. Ini jadi diafragma, ini diafragma yang kanan, kubah kanan, ini kubah kiri. Ya, nanti dia juga akan terbagi. Bagian diafragma yang muncul dari tulang belakang mempunyai struktur tendon dan dikenal dengan right and left crura. Ya, left and right crura. Terus kanan muncul pada lumbar 1 dan sampai dengan lumbar 3 dan diskus intervertebralisnya. Beberapa serabut dari diskus kanan mengelilingi muara esofagus. Jadi nanti di diafragma itu ada 3 lubang. Ya, bertindak sebagai sphincter fisiologis untuk mencegah reflux dari isi lambung ke esofagus. Jadi kalau ini ada kerusakan di perut ini, nanti makanan juga ada di lambung bisa naik kembali. Jadi seperti terjadi regurgitasi ya atau esofagus. Terus kiri muncul dari L1 sampai L2 dan diskus vertebralisnya. Serabut otot diafragma bergabung membentuk tendo sentral. Sentral tendo ya. Tendo ini naik hingga menyatu dengan pembukaan inferior dari perikardium fibrosa. Ya, nanti bisa dilihat. Kalau kamu
Besok mungkin kalau praktikum ya, kalau saya otopsi itu memang kita angkat nanti perikardium dengan diafragmanya kita pisahkan. Tadi sudah ya, di sisi kedua perikardium, diafragma naik membentuk left and right domes, kubah kiri dan kubah kanan. Saat istirahat, kubah kanan terletak sedikit lebih tinggi dari yang kiri. Saat istirahat ya, hal ini diperkirakan disebabkan oleh adanya hati. Jadi saat istirahat, kubah kanan terletak lebih tinggi. Ya, kenapa lebih tinggi? Karena hati itu lebih besar di sebelah kanan, sehingga hati menekan diafragma, sehingga diafragmanya lebih tinggi di bagian kanan daripada di bagian kiri. Diafragma terbagi menjadi dua lobus, kiri dan kanan tadi sudah. Pelekatan tulang belakang diafragma yaitu pada crura kiri dan crura kanan. Ya, ini pelekatan pada tulang belakangnya, pada vertebranya dia melalui left crus dan right crus. Ini tadi yang saya bilang. Mudah-mudahan lampunya tidak mati nih. Jadi ada hiatus kanal, ya, kemudian ada untuk lewatnya osofagus, hiatus osofagus, dan untuk lewat arteri aorta, ya. Jalur melalui diafragma dia bagi rongga dada dan perut, dengan demikian apapun yang melewati rongga dari rongga dada ke rongga perut atau dari rongga perut ke rongga dada pasti akan melewati diafragma. Tadi ya, ada kanal hiatus, osofagus hiatus, dan aortic hiatus. Vena cava, cava begini ya, cava hiatus ada pada torakal 8, setinggi torakal 8, esophageal hiatus setinggi torakal 10, dan aortic hiatus setinggi torakal 12. Dia akan berisi aorta hiatus, nanti ada aorta, ada ductus thoracisus, dan ada vena acigus. Sedangkan osofagus hiatus, dia akan berisi osofagus, ada dilewati arteri, nervus vagus kanan dan kiri, kemudian ada arteri dan vena dari osofagus, cabang dari kiri dari arteri gastrik. Ya, sedangkan cava hiatus atau cava ini, jadi vena cava, hiatus cavalirus, ini pada T8 dia akan dilewati oleh vena cava inferior dan saraf akhir, cabang akhir dari nervus phrenicus dextra. Ini tadi ya osofagus, aortik tadi, ini cava yang dilewati vena cava, ini ada tendonnya. Ini diafragma utama pernafasan selama inspirasi kemudian berkontraksi dan mendatar sehingga meningkatkan diameter vertikal dari rongga dada dan menghasilkan ekspansi paru-paru dan udara masuk. Nah, pada inspirasi udara, selama ekspirasi ini pada inspirasi ya, selama ekspirasi diafragma berrelaksasi secara pasif dan kembali ke bentuk kubah aslinya. Hal ini mengurangi berupa dada. Inervasi, separuh diafragma menerima persarafan motorik dari saraf phrenicus, tengah bagian dan sebelah kiri atau hemidiafragma bersaraf saraf phrenicus kiri, dan yang kanan disarafi juga oleh nervus phrenicus dextra. Setiap saraf phrenicus terbentuk di leher di dalam plexus cervicalis dan mengandung serat saraf dari tulang belakang dari cervical 3 sampai cervical 5. Ya. Kalau perdarahannya, diafragma dialiri oleh arteri phrenicus inferior yang berasal langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan pasokan yang tersisa berada dari arteri phrenicus superior, pericardiocotophrenikus, dan musculophrenikus. Ya. Kemudian vena yang mengalir mengikuti dari arteri. Ini kelainan diafragma, kelumpuhan diafragma disebabkan oleh gangguan pasokan dari sarafnya. Ya, dapat terjadi pada saraf phrenicus,
cervical spinal cord ataupun dari brainstem atau batang otak. Yang paling suka adalah lesi pada cerebrospinal. Bisa disebabkan oleh trauma mekanis, adanya ligasi atau kerusakan saraf selama operasi, kompresi karena tumor di dalam rongga dada, ada miopati seperti miastenia gravis, dan neuropati sebagai neurodiabetes. Ini paralisis dari diafragma menghasilkan gerakan paradok. Sisi diafragma yang terkena bergerak ke atas saat inspirasi dan ke bawah saat ekspirasi. Tadi kan saat ekspirasi itu malah dia ke atas, keluar gitu ya, saat bernafas dia keluar, tapi kalau yang karena adanya kelainan saraf, terjadi paralisis, maka akan terjadi sebaliknya. Kelumpuhan diafragma unilateral biasanya tidak menunjukkan gejala dan paling sering ditemukan secara kebetulan pada sinaptis. Jika kedua sisi lumpuh, pasien mungkin mengalami toleransi latihan pernafasannya yang sehingga tes fungsi paru-paru perlu dilakukan untuk menunjukkan seberapa banyak kerusakan yang terjadi atau seberapa efektivitas atau pengurangan dari fungsi inspirasi dan inspirasinya. Penata laksanaan tentunya penyebab utamanya harus diidentifikasi dan diobati. Untuk mengurangi gejala dilakukan melalui ventilasi non-invasif seperti mesin CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Jadi diberi tekanan karena tadi paralisis ya, karena dia paralisis kan berarti dia tidak bisa bergerak. Maka diberi tekanan supaya udaranya bisa masuk ataupun diafragmanya bisa bergerak kembali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan nanti kamu dibaca-baca kembali. Ini memang belum selengkap nanti karena nanti ada yang tentang mediastinum, di mana di mediastinum nanti kita akan membahas tentang organ-organ apa yang berada di rongga torak. Ya, tadi saya tutorial, ternyata sebetulnya kamu sudah harus belajar itu. Sayangnya memang anatominya malah belakang. Jadi yang perlu kamu ketahui tadi kafum torak, otot-ototnya yang membentuk apa saja, kemudian tulang-tulang yang membentuk apa saja, kemudian persarafannya bagaimana, origoinsertionnya bagaimana, fungsinya untuk apa, kemudian tentunya vertebra tadi, walaupun sudah pernah, harus kamu ulangi lagi, mana yang namanya corpus, mana yang namanya processus transversus, mana yang namanya facet superior, facet super inferior, kemudian tulang dada, sternum, juga kamu pelajari lagi, dan ini ditambah yang baru adalah tentang diafragma. Ya, besok sudah tidak ada perkuliahan ya? Iya, Dok. Tidak ada, Dok. Berarti ini hari terakhir kamu di kos-kosan. Benar, Dok. Nah, ada yang sudah di jalan? Tidak apa-apa. Kalau sudah di jalan juga tidak apa-apa. Sudah dalam perjalanan pulang. Semarang hujan deras. Ya, untuk pertemuan kali ini, karena yang namanya anatomi itu memang harus dihafalkan, ya, dan itu pakemnya sudah seperti itu, gitu ya. Jadi kalau fisiologi itu masih bisa dinalar, tapi kalau anatomi memang seperti itu. Memang apa namanya? Ya, kamu harus hafal itu, ya. Sekarang kita absensi. Silakan siapa yang mau screenshot. Nanti dikirimkan ke saya. Ini ada 4 halaman. Silakan yang ini baru 76. Berarti ada 11 ya yang nggak ikut. Karena katanya jumlahnya 87. Nah, malah 75. Lebih kurang lagi. 75 itu sudah dengan saya. Yuk, silahkan. Siapa yang mau screenshot? Nabil kah? Oh ya. Oh Tia, ya silahkan. Baik, 1, 2, 3. Pertama. Pertama, ini Kaila di mana? Kaila nggak kelihatan orang. Lembar kedua sudah? 2, 3.
lagi. Itu Chandra ada yang nebeng atau siapa, Chandra, belakangmu? 1, 2, 3. Ya, Taufik Kembali dok. lagi dong. ada 4 slide. 1 kali lagi dong. Kali lagi. 1, 2, 3. Ya, nanti Mutia kirim ke saya ya. Baik dong. Untuk nanti saya cocokkan dengan aksen